Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian pada sehat semuanya ya. Kali ini kembali lagi di mata pelajaran saya, yaitu tentang jaringan komputer dasar. Nah, di sini kita akan membahas tentang apa sih? Nah, tentang kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan hidup atau disingkat tuh K3LH. Nah, kenapa sih kita ngebahas ini? Karena gini loh. Setiap pekerjaan itu pasti punya resiko. Setiap pekerjaan itu butuh yang namanya presisi dan juga tetap aman. Nah, kita belajar ini sebelum kita ya namanya orang-orang di bidang jaringan komputer yang masang komputer, masang jaringan internet. Itu kalau kalian pernah lihat itu biasanya ada orang-orang Telkom ataupun orang-orang yang masang provider internet yang harus naik-naik dulu bermain dengan listrik, dan gitu juga tempat-tempatnya agak tinggi dan juga di pinggir jalan. Nah, kalian harus tahu nih gimana sih tetap menjaga kesehatan dan keselamatan kerja pada saat di lingkungan hidup kalian atau di lingkungan kalian bekerja. Nah, langsung aja ya. Pertama, kesehatan dan keselamatan kerja itu kita harus tahu nih, kesehatan dan keselamatan kerja disebutnya K3 ya, disingkatnya ya. Nah, K3 itu apa sih? Yaitu keselamatan yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bukan berarti pesawat beneran ya. Pesawat tuh lebih ke arah apa aja sih yang satu paket buat kalian untuk bekerja gitu loh. Terus habis itu bahan dan proses pengolahannya, lalu ada tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan atau disebut SOP-nya. Nah, saran utama untuk pencegahan kecelakaan, cacat, dan kematian sebagai akibat dari kecelakaan kerja. Nah, sarana utamanya ini seperti apa? Mungkin ada apa ya namanya? Pertolongan pertama saat kecelakaan ya. Nanti ada obat-obatan, terus juga nanti mungkin ada dalamnya ada perban atau mungkin bandage yang kayak buat apa ya kecelakaan berat lah. Kemudian juga ada obat seperti betadine dan sebagainya lah ya, dan juga ada juga buat kayak misalnya tandu ataupun hidran. Nah, tujuan ketiga tujuan ketiga apa aja sih? Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Nah, bayangin kalau tenaga kerja nggak ada yang namanya penjaminan. Contoh, kalian tahu yang namanya BPJS ataupun asuransi buat tenaga kerja. Kalau itu nggak ada, bayangkan bagaimana nanti kalau kalian ngalamin kecelakaan amit-amit ya. Terus habis itu nanti kalian harus menanggung biaya yang cukup besar. Yang ada apa? Kalian dikeluarin dari tempat kerja, kalian tidak ada biaya. Nah, ini perlu banget nih. Kalian kalau mau kerja, tanya dulu. Kita dapat yang namanya jaminan untuk tenaga kerjaan nggak Pak, Bu? Anaknya sama HRD-nya. Ya, harusnya sih ada sesuai dengan peraturan pemerintah ya. Kemudian, menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja tersebut. Nah, kalau misalnya kita mencakup K3 itu harusnya menjamin keselamatan yang ada. Contohnya alat buat kerja biasanya yang safety, kemudian lingkungan kerjanya juga dibikin safety. Nah, yang terakhir yaitu memelihara sumber produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien. Nah, betul. Kalau kita menjaga dari K3 ini, ya, sumber produksinya juga tetap aman dan efisien. Dalam arti alat kerjanya, terus tempat kerjanya, inventarisnya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya pengertian kecelakaan. Nah, kecelakaan, ya kalian tahulah kecelakaan ya. Kecelakaan itu seperti kejadian yang tidak diduga, tidak ada unsur kesengajaan, namanya kecelakaan ya. Kalau diduga yaitu udah melakukan tindakan ya, bukannya lagi kecelakaan. Nah, dan tidak diharapkan karena mengakibatkan kerugian baik material maupun penderitaan bagi yang mengalaminya. Tuh, namanya kecelakaan. Dan kecelakaan itu bisa jadi sabotase atau kriminal merupakan tindak di luar lingkupan kecelakaan yang sebenarnya. Nah, sabotase dan kriminal itu mungkin ya, kalau yang mensabotase itu bukan kecelakaan, tapi yang kena sabotase itu merupakan kecelakaan. Nah, kalau kalian yang melakukannya itu bukan kecelakaan, itu namanya tindakan. Nah, tindakannya apa? Kriminal. Kayak gitu. Jangan dicoba ya, jangan melakukan sabotase.
Ataupun kalau misalnya di komputer jangan melakukan hacking, cracking seperti itu ya, yang merugikan banyak orang tentunya ya. Nah, kerugian akibat kecelakaan kerja. Nah, ada 5K nih. Kerusakan, kekacauan organisasi atau chaos, keluhan dan kesedihan ya. Lalu ada kelalaian atau enggak kelalaian dan juga kecacatan atau cacat dan kematian. Maaf nih, banyak yang typo ya ternyata ya. Ah, intinya 5K itu yang menyebabkan ataupun yang terjadi jika mengalami kecelakaan kerja, kerusakan, kekacauan organisasi, keluhan dan kesedihan, kelalaian dan cacat dan juga ada kematian. Jangan sampai ya, amit-amit ya. Klasifikasi kecelakaan. Nah, menurut jenis kecelakaan itu ada yang namanya terjatuh, tertimpa benda jatuh, tertumbuk atau terkena benda, terjepit oleh benda, gerakan yang melebihi kemampuan, dan ada pengaruh suhu tinggi atau suhu rendah, terkena sengatan arus listrik, tersambar petir, dan ada kontak dengan bahan-bahan berbahaya. Serta banyak banget lagi ya yang lainnya ya. Intinya adalah ini salah satu contohnya yang sering banget terjadi di tempat kerja. Nah, lanjut ada klasifikasi kecelakaan yang kedua. Menurut sumber atau penyebab kecelakaan. Nah, dari mesin, alat angkut atau alat transportasinya, alat angkat juga bisa ya. Angkut dan angkat beda ya. Kalau angkut ya kan ya berpindah, kalau angkat ya ngangkatin kayak gitu. Bisa sih pindah tapi lebih contoh untuk ngangkat ya. Bahan atau zat berbahaya dan radiasi. Wah, nih yang kalau kerja apalagi di nuklir, di limbah, hati-hati ya. Lingkungan kerja. Nah, penyebabnya juga lingkungan kerja yang tidak safety. Contoh lingkungan kerjanya ada oli berserakan, ada kabel berantakan, ada listrik yang kena air ataupun becek kayak gitu. Nah, yang ketiga, klasifikasinya adalah menurut sifat luka atau kelainan. Nah, patah tulang, memar, gegar otak, luka bakar, keracunan mendadak akibat cuaca, disaster, dan sebagainya. Nah, pencegahan kecelakaan yaitu dapat dihindari dengan menerapkan peraturan perundangan dengan penuh disiplin. Ingat, peraturan ada untuk dikerjakan, bukan untuk dilanggar. Ingat ya, peraturan itu dikerjakan, bukan untuk dilanggar. Kemudian ada dua, menerapkan standarisasi kerja yang telah digunakan secara resmi, SOP-nya. Kalau memang pakai helm, wajib pakai helm kalau di tempat yang berbahaya kayak pembangunan gedung ya kan. Terus kalian juga harus pakai safety boot yang terlindungi dengan besi biasanya kalau yang kerjaan-kerjaannya di luar lapangan ataupun di alat-alat berat gitu ya. Nah, kalau misalnya yang berhubungan listrik biasanya kalian pakai sarung tangan tuh yang yang mengandung isolator supaya tidak terkena serangatan listrik tuh. Nah, melakukan pengawasan dengan baik. Ingat, kadang ya kan kita tuh sering lalai. Nah, diawasin nih yang paling penting. Kita juga harus mengawasi diri sendiri. Nih udah bersih belum alatnya? Nih bagus gak kabelnya kayak gitu. Nah, lanjut memasang tanda-tanda peringatan. Nah, kalau kita contoh kita lagi mau masang kabel nih ya kan. Nah, ini di pinggir jalan, pasang tuh yang bener biar kita tahu ternyata lagi ada ngerjain kayak gini. Kalau nggak tahu tiba-tiba disamber sama motor atau mobil gimana? Lanjut nomor 5, melakukan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat. Nah, masyarakat juga harus tahu nih cara kerja yang baik dan benar dan juga di lingkungan kerja yang baik dan benar itu seperti apa. Penanggulangan kecelakaan. Nah, kalau ini kita akan membahas tentang penanggulangan kebakaran. Nah, penanggulangan kebakaran akibat instalasi listrik dan petir, penanggulangan kecelakaan dalam lift, penanggulangan kecelakaan terhadap zat berbahaya. Kalau kebakaran nih, ya jangan membuang puntung rokok yang masih nyala di tempat mengandung bahan yang mudah terbakar. Nah, bukan hanya potong rokok juga, biasanya ada vape juga tuh bahaya tuh. Pokoknya yang berbahaya kayak gitu tuh yang intinya bisa meledak gampang apalagi kerjanya di pom bensin. Hati-hati ya. Main handphone juga hati-hati di pom bensin ya. Hindarkan sumber-sumber menyala di tempat terbuka. Nah, di tempat terbuka tuh sumber-sumber menyala kemungkinan ya kayak nanti kayak ada rokok ataupun kalian bakar
sampah. Sebenarnya nggak boleh sih bakar sampah ya. Kemudian juga nanti kalian kalau mau melakukan kayak demonstrasi masak, nah itu harus hati-hati nih ya kalau di tempat terbuka. Hindari awan debu yang mudah meledak tuh. Jadi ada yang namanya nanti seandainya nih ya di pom bensin pun itu kadang-kadang kalau lagi isi bensin hati-hati rawan juga tuh. Banyak juga yang kejadian pom bensin meledak tuh karena tidak sesuai dengan SOP-nya. Nah, hati-hati juga kalian kalau isi bensin atau bekerja di pom bensin. Itu intinya. Ataupun kalian lagi masang jaringan komputer yang ada di dekat-dekat pom bensin ataupun Pertamina ya kan, gedung-gedung yang berhubungan dengan gas ya. Itu hati-hati. Nah, perlengkapan pemadam kebakaran yaitu ada dua jenis. Pertama, terpasang tetap di tempat, contohnya hidran, dan bergerak atau dapat dibawa. Nah, hidran pun biasanya udah ada yang pakai dorongan tuh ya. Terus juga udah bisa yang namanya kalau kalian tahu ya beberapa alat yang kayak buat masker ataupun buat ya intinya buat pengamanan diri lah itu ada tuh di beberapa perusahaan. Biasanya perusahaan-perusahaan Jepang nih yang lebih aktif untuk menyediakan ini. Bahkan ada masa kadaluarsanya lebih cepat malah dibanding perusahaan-perusahaan lain. Karena mereka mikir bahwa keamanan itu tuh penting, menjaga lebih baik daripada ganti rugi itu. Alat pemadam kebakaran yang tetap terpasang atau pemancar air otomatis ya. Kalau misalnya itu hydran ya, ya kemudian nanti ada juga yang namanya pompa air. Nah itu penting kalau airnya lagi surut ataupun tidak bekerja dengan baik kan butuh tekanan ya kalau mau melakukan pemadaman. Kemudian ada pipa-pipa yang intinya selang untuk aliran itu apa ya namanya kuat, jelas, tidak mampet ataupun tidak bolong kayak gitu. Alat pemadam kebakaran dengan bahan kering CO2 atau busa. Nah, ini nih yang warnanya merah tuh biasanya tuh eh hydran ya, pokoknya ya kayak gitu ya. Sama yang buat kalian lihat lah kalau di gedung-gedung biasanya ada tuh. Dan di sekolahan juga ada sih sebenarnya. Nah, penanggulangan kecelakaan akibat instalasi listrik dan petir. Nah, ini sering banget nih. Saya tuh sebagai seorang IT yang sering masang jaringan tuh tiba-tiba komputer meledak, set, ternyata disambar listrik ataupun ada air yang netes ya kan ataupun cara nyoloknya belum benar tidak pakai stabilizer dan banyak kendalanya. Bahkan saya pernah kejadian tuh lagi kerja di ruang guru, tiba-tiba di luar hujan. Itu petir nyamber dari yang namanya apa tuh namanya pagar yang depan ruang guru habis itu masuk melalui celah besi pintu dan itu ke laptop saya tuh karena jarak pintu dengan laptop saya lumayan deket sih. Akhirnya apa udah ngeblank laptopnya, mau nggak mau harus ganti mainboard gitu. Makanya hati-hati ya, buatlah instalasi listrik sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah ingat, kalau misalnya pakai kabel ukuran besar, pakai ukuran besar. Jangan sampai kabelnya ukuran kecil, dayanya besar, yang ada apa? Kabelnya nggak kuat, kebakar. Ataupun colokannya, stop kontaknya juga. Gunakan sikring atau MCB sesuai dengan ukuran yang diperlukan. Nah, itu tuh yang pokoknya kalian bisa lihat tuh naik turunnya itu papan MCB atau papan sikringnya. Jangan sampai berapa watt, berapa ribu watt dipasangnya di bawah itu. Nah, itu jangan sampai yang tadi seperti kabelnya meledak jadinya. Gunakan kabel yang berstandar keamanan yang baik. Nah, itu beli kabel jangan yang jelek ya. Kalau bisa yang bagus, yang tahan lama. Itu. Ganti kabel yang sudah usang atau cacat. Nah, pada instalasi dan peralatan listrik lainnya, hindari percabangan sambungan antar rumah. Apalagi nih yang nyolok banyak nih, ya kan, colokannya dua ya kan, ya disambung lagi, disambung lagi, disambung lagi. Jangan, bahaya. Itu malah gampang yang namanya konsleting listrik. Lakukan pengukuran kontinuitas penghantar tahanan isolasi dan tahanan pentanahan secara berkala atau grounding ya disebutnya ya. Nah, itu harus dicek tuh. Di rumah-rumah juga sebenarnya bisa dicek. Gunakan instalasi penyalur petir sesuai standar atau enggak penangkal petir ya. Jangan abal-abal masang enter, tahu-tahu pasang penangkal petir cuma sampai di genteng, udah kena kita yang di dalam ruangan. Jangan sampai ya. Nah, penangkal petir tuh grounding langsung ke tanah itu supaya tidak kena arus petir yang sangat besar. Nah, penanggulangan kecelakaan di dalam lift nih.
Sering nggak sih di dalam lift atau pernah kejadian di lift tiba-tiba kekunci? Wah, don't be panic. Nah, kalau misalnya lagi ada dalam keadaan seperti ini, pertama pasang rambu-rambu dan petunjuk yang mudah dibaca oleh pengguna jika terjadi keadaan darurat. Biasanya di tombol-tombol. Tombol itu tuh ada. Jangan panik. Tombol ini jangan dimainin kalau lagi bener ya. Kadang-kadang tuh kalian iseng. Tekan tombol alarm, tekan tombol call with adminnya gitu ataupun ya yang bertugas untuk jaga lift lah, operatornya. Nah, jangan memberi muatan lift melebihi kapasitasnya. Ini kadang nih, kalau udah di mall ataupun kalau di kantor, kalau udah mepet ya kan jamnya, udah buru-buru, wah udah bunyi tutut masih dipaksa. Yang ada apa? Liftnya rusak, terjatuh. Makanya kalau kayak gitu, ingat sesuaikan dengan berat yang ada di lift. Jangan maksa itu. Kemudian jangan membawa sumber api terbuka di dalam lift ya. Jangan kalian tuh apalagi kalau di dalam lift tuh main vape ya kan, terus nyembur. Wah, kasihan yang di dalamnya kan. Menurut kalian wangi, tapi menurut orang lain kan belum tentu gitu ya. Habis itu nyalain rokok, korek gitu. Wah, bahaya pokoknya di dalam lift ya. Jangan dan jangan merokok dan membuang puntung rokok di dalam lift. Ingat itu, jaga kesopanan. Karena Anda ingin dihargai, belajarlah menghargai orang lain. Jika terjadi pemutusan aliran listrik, maka lift akan berhenti di lantai terdekat dan pintu lift segera terbuka sesaat setelah berhenti. Segera keluar dari lift dengan hati-hati. Don't be panic gitu. Kalau misalnya masih belum ada untuk celah terbuka ya, tunggu sebentar. Kalau misalnya tidak ada bantuan, ya mau nggak mau kalian harus cek juga liftnya. Mungkin bisa dicek juga, dibuka apakah bisa melalui pintu tersebut atau tidak. Kalau tidak bisa, bertahan dulu. Mungkin kalau kandungan oksigen saya yakin itu bisa bertahan berjam-jam. Yang penting adalah kalian jangan panik. Kalau panik, oksigennya makin menipis kayak gitu. Kalau misalnya kecelakaan terhadap zat berbahaya, ya pertama bahan-bahan yang selama pembuatan atau pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan penggunaan dapat menimbulkan iritasi, kebakaran, ledakan, korosi, mati lemas, keracunan, dan bahaya-bahaya lainnya terhadap gangguan kesehatan orang yang bersangkutan dengannya atau menyebabkan kerusakan benda, harta, kekayaan. Tuh, zat-zat berbahaya tuh seperti itu ya. Nah, jenis bahan berbahaya, bahan-bahan eksplosif. Eksplosif artinya gampang meledak, bahan-bahan yang mengoksidasi yang bisa bikin karat tiba-tiba meleleh gitu. Nah, terus habis itu bahan-bahan yang mudah terbakar ya kayak gas, bensin dan sebagainya. Bahan-bahan beracun. Nah, ini banyak banget nih, biasanya limbah-limbah nih. Dan bahan-bahan korosif yang tadi mengakibatkan karat ya. Oke, bahan-bahan radioaktif. Wah, ini nih bahaya nih, lebih bahaya. Makanya biasanya yang bekerja di sini harus punya baju pelindung tersendiri, kalau enggak tubuhnya bisa terpapar radioaktif dan akhirnya lebih cepat meninggal jatuhnya. Itu tindakan pencegahan jika terjadi yang tadi zat-zat berbahaya. Pemasangan label dan tanda peringatan wajib tuh. Pengolahan dan pengangkutan dan penyimpanan harus sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berada. Nah, kalau kalian kerja ya kan, kalau misalnya tahu ini ada limbah, contoh oli ya kan, jangan dibuang ke apa itu ke kali, jangan dibuang ke tempat yang sembarangan ya kan. Nah, itu harus buang pada tempatnya, ada pengolahannya gitu. Nah, kemudian simpanlah bahan-bahan berbahaya di tempat yang memenuhi syarat keamanan bagi penyimpanan bahan tersebut. Lanjut, simbol tanda bahaya. Nah, tinggal sekalian ya nanti dibikin, boleh Word, boleh PowerPoint, terserah kalian ya. Itu adalah untuk cari simbol-simbol bahaya ledakan, bahaya oksidasi, bahaya kebakaran, bahaya beracun, terus bahaya pencemaran lingkungan, dan bahaya iritasi serta radiasi ion. Nah, pendekatan keselamatan lain. Ada perencanaan, ada ketata rumah tanggaan yang baik dan teratur. Nah, menempatkan barang-barang di tempat yang semestinya. Menjaga kebersihan lingkungan dari bahan berbahaya, dan yang jelas pakaian kerja harus safety. Jangan sembarangan ya. Dan peralatan perlindungan diri harus dikenakan. Entah itu pakai helm, sarung tangan, sepatu, itu harus dikenakan.
Nah, ini contohnya nanti kalau ada tanda-tanda simbol ya. Nah, biasanya ada bentuk bulat ya kan, segitiga, warning ya kan, kotak biasanya ada buat tulisan-tulisan ataupun rambu-rambu seperti bulat juga. Nah, kalau ada tanda merah itu berarti kalian dilarang masuk. Contoh, kalau kalian pernah ke Astra Motor ataupun ya berhubungan dengan perusahaan-perusahaan Jepang di manufactory ataupun perakitan. Nah, kalau misalnya ada garis merah, itu kalian dilarang. Kecuali yang punya akses tersendiri ya. Kemudian kuning, hati-hati di ruangan situ. Biasanya kuning, merah ya, itu handphone harus dimatikan. Dan kenapa? Karena di situ satu barang atau zatnya berbahaya atau tempatnya berbahaya. Nah, yang kedua adalah privacy. Tidak boleh nanti misalnya produksi ini tersebar luas ya kan. Itu makanya harus dimatikan. Nah, kemudian hijau. Nah, biasanya hijau masih bisa aman lah ya. Dan juga nantinya akan kayak ini jalur-jalur buat pertolongan pertama atau jalur-jalur darurat yang harus cepet gitu ya. Nah, biasanya kita tuh kalau mau lewat tuh di jalur yang biru. Nah, yaitu jalur petunjuk atau pengarah nantinya. Itu ya yang harus kalian tahu. Nah, kalau pakaian kerja tuh seperti apa sih? Pakaian kerja tuh hindari pakaian yang terlalu longgar, banyak tali, baju berdasi, baju sobek, kunci, gelang, berantai. Intinya yang simple aja lah, yang aman gitu loh. Ngapain sih kalau kalian lagi kerja ya kan? Kalian kerjanya di lapangan kan? Nanti kalau di jaringan komputer ya. Nah, pakaiannya tuh jangan yang terlalu longgar, banyak tali. Kalau misalnya ada dasi ya, kalian simpen dulu ya. Kalau seandainya kalian kerja di kantor, seandainya ya. Terus habis itu mau benerin jaringan komputer, ya kalian harus ya siapin bajunya ya kan, jangan sampai kotor dan juga dasinya disimpan, jangan sampai ngelewer-ngelewer kemana-mana gitu. Dan hati-hati kalau bekerja di mesin-mesin yang bergerak cepat atau mesin-mesin besar, takutnya kan kalian keceret ataupun ketarik gitu ya. Kemudian hindari pakaian dari bahan seluloid jika bekerja pada bahan yang mudah meledak atau terbakar. Lalu hindari membawa atau menyimpan di kantong baju barang-barang yang runcing. Takutnya kita lagi kerja nggak berasa ketancep tuh kan. Peralatan perlindungan diri seperti ada kacamata goggles ya. Sepatunya biasanya ada sepatu safety yang dalamnya ada besi loh, yang untuk melindungi jari-jari kaki. Nah, ada sarung tangan, helm pengaman, alat pelindung telinga biasanya yang kalau kerjanya bising ya kan, alat pelindung paru-paru ya, ya buat pernapasan, alat pelindungan dan lainnya tuh banyak ya. Lalu tujuan utama dari ini, salah. Tujuan utama yaitu intinya adalah mengurangi tingkat kecelakaan dan juga sakit, cacat, kematian akibat kerja itu intinya K3LH itu seperti itu. Di Amerika organisasi keselamatan kerja bagi pekerja swasta dibentuk di bawah OSHA. Nah, di Indonesia juga ada tuh. Di Indonesia dibentuk di bawah Direktorat Pembinaan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Nah, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Nah, nanti ingat tugasnya tadi udah saya sebutkan di beberapa menit yang lalu. Jadi kalian harus kumpulkan berupa Word, PowerPoint ya, logo-logo atau simbol-simbol untuk keselamatan kerja. Dan jika ada pertanyaan silahkan nanti isi di bawah kolom komentar. Thank you udah nonton dan semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.